Brother Sisters, saya persilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah ada. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom Brother Sisters. Ini adalah ibadah pertama di tahun 2026, kita kasih tepuk tangan dulu. Happy sekali rasanya hari ini kita bisa kembali lagi ya. Mungkin besok ada yang udah kerja. Ya, jadi ini adalah minggu terakhir mungkin kita liburan ya, dan besok sudah kembali lagi ke rutinitas. Tapi kita mau sama-sama katakan bahwa kita sudah mengakhiri 2025 dan kita akan mengawali 2026 bersama-sama dengan Tuhan, amin. Saya undang Brother Sisters untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang merupakan respon dari doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama beribadah datang ke hadirat Engkau. Dan hari ini Tuhan kami mau memulai Tuhan tahun kami di 2026 yang adalah ibadah pertama kami. Kiranya Tuhan beserta kami Tuhan sepanjang tahun. Dan kami menyanyikan lagu ini Tuhan, kami mau sama-sama mendeklarasikan bahwa Engkau sungguh baik dan setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, Brothers Sisters. I love you Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Biar jemaat saja katakan all my life. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running
running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sing your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Boleh katakan kanan kirinya, mari kita memuji Tuhan saat ini. Ini adalah lagu baru dari GKD Worship yang baru saja dirilis beberapa bulan yang lalu. Judulnya adalah Keluarga Dalam Kerajaannya. Karena kita walaupun berbeda, disatukan oleh Tuhan yang sama, amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Ini rumah Tuhan, kerajaan Tuhan, Kerajaan Tuhan, kaulah saudara
berikan apresiasi buat musik kita yang memuji Tuhan. Firman Tuhan. Ini adalah lagu yang cukup lawas ya. Jadi mungkin yang cukup berumur, pasti tahu lagu ini ya. Dari Song of Kingdoms. Judulnya adalah Marching to Zion yang kita cover oleh GKD Worship. Oke, let's go. Berjalan ke Sion, indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Berjalan ke Sion, indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Let's go. Sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang
city of God. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Berhasil saya bisa untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu dan juga selamat tahun baru bagi kita semuanya. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa menceritakan firman Tuhan di minggu pertama tahun 2026. It's really an honor untuk saya dan juga bagi para pelayan kita bisa berbagi firman Tuhan bagi jemaat semuanya. Dan dari keluarga juga ingin mengucapkan selamat, mana fotonya? Ini dia Nina. Ya itulah kayak gitu kan. Tadi sebelum kesini tiba-tiba ada brother bilang, lu pasti ya akan kirim kasih fotonya. Saya bilang betul, itu nama profesi yang benar sekali katanya kayak gitu. Nah, tapi perasaan sebagai seorang kakek itu berbeda dengan sebagai seorang kakak, itu berbeda. Bedanya antara A dan E aja bedanya. Satu kakak, satu kakek kayak gitu. Kalau kakak banyak ketawa, kayak gitu kan. Kakek banyak keki. Ya pasti berbeda karena waktu lahir is a different feeling. It's a feeling like, wah dia sudah grown up dan starting to have their own family. Dan all the teachings, all the love, all the care, all the sacrifices yang kita berikan sebagai orang tua, now they have to carry on to their new family. I think menurut saya itu yang membuat it's a very special. Tapi saya percaya juga bahwa tahun 2025 many of us dipenuhi dengan berkat daripada Tuhan. Kita boleh belum punya, sudah punya, whatever it is. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak hanya dihitung ketika kita mengalami hal-hal yang kita anggap sesuai dengan pengharapan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dan tema kita yang diambil untuk bulan Januari diambil daripada Yeremia 17 ayat ketiga. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Engkau. Terima kasih untuk tahun 2025 kami bisa merasakan penyertaan perbuatan tangan kasih Engkau. Kalau saja kami bisa memiliki kacamata rohani yang baik. Kalau saja kami bisa memiliki hati nurani yang baik untuk bisa melihat, merasakan, dan bahkan bisa mengerti tentang cara kerja Engkau, kasih Engkau, berkat Engkau, penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2025. Hari ini Tuhan kami berkata, terima kasih Allah kami. Terima kasih telah menjadi Allah bagi kami, menjadi Bapa bagi kami, menjadi Tuhan bagi kami, menjadi Kristus the Messiah dalam hidup kami. Dan sehingga Tuhan hari ini kami bisa menikmati semua hal yang kami bisa nikmati pada hari ini. Tapi lebih penting daripada semua itu Tuhan, biarlah kami setiap hari dalam kehidupan kami bisa bertumbuh dalam our understanding of you. Waktu kami belajar firman Engkau, ada saja hal-hal baru yang kami bisa pelajari, dapatkan, renungkan, dan lakukan daripada firman Engkau. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia 17 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Ya pengharapan Israel,
Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tuhan adalah Allah yang banyak sekali diekspresikan oleh manusia dengan berbagai macam ekspresi. Ada orang menyebutkan dia adalah Allah yang menyediakan, provider, atau gunung batu, kota benteng, sumber pertahanan. Banyak sekali ekspresi orang tentang siapa Tuhan itu. Ada Alkitab berkata Allah itu kasih, Allah itu terang. Banyak sekali ekspresi itu, tapi di sini Allah mengekspresikan, mendeskripsikan dirinya sebagai sumber air yang hidup. The fountains of the living God. The spring of the living God. Itulah the spring of the living waters maksud saya. So inilah maksudnya dari semua ekspresi Tuhan. Salah satu yang merupakan tema daripada Yeremia adalah bangsa Israel. Mereka meninggalkan the spring of the living waters, the fountain of the living waters, Allah sendiri untuk mencari sumber-sumber air yang berbeda daripada Allah itu sendiri. Nah hari ini saya akan berbicara tentang judul pelajaran saya adalah dari fountain to cistern, itu adalah cistern atau tempat penampungan, kemudian kembali kepada the fountain itu. Di bagian akhir kita akan bicara what should we do sebagai murid-murid Tuhan untuk membawa kembali dunia untuk mencari kembali kepada the fountains of the living waters itu sendiri. Amin. Yeremia pasal 2 ayat 13. Dikatakan begini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup, terjemahnya agak berbeda bahasa Indonesia harusnya, dan menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ada 2 kejahatan bangsa Israel menurut Yeremia 2. Pertama adalah mereka meninggalkan sumber air yang hidup, the spring of the living waters. Dan mereka kemudian menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Menarik adalah begini, kalau kita pelajari sejarah bangsa Israel, terutama waktu mereka dikepung, air adalah sumber yang sangat penting bagi mereka. Di tahun 701, ketika bangsa Asyur atau Assyria mengepung Israel, Raja Hizkia membangun terowongan air dari sumber mata air Gihon berhenti di kolam Siloam. Kalau kita pernah ke Yerusalem, tidak banyak orang punya kesempatan, betul ya? Tapi kalau kita bisa punya kesempatan masuk ke terowongan itu nilainya atau umurnya sudah lebih dari 2.700 tahun dan masih mengalir sampai hari ini. 2.700 tahun. 605 Raja Babilonia mengepung Israel, mengalahkan mereka, bawa rombongan pembuangan. Tahun 597 sama juga pengepungan yang kedua, dan dipercaya pada tahun inilah, pada masa-masa ini sampai ke tahun terakhir Sedekia 586, mereka kemudian menggali sumber atau tempat penampungan air yang baru untuk kebutuhan mereka karena alasan politik. Mereka gali dekat dengan Bait Suci, Yerusalem, supaya mereka bisa dapatkan istilah air tanpa harus pergi ke sumber mata air itu. Dan Tuhan mempergunakan peristiwa itu untuk menggambarkan bagaimana perasaan dia ketika mereka membuat tempat penampungan air, bukannya pergi kepada sumber mata air itu. Di tahun 600 atau 587 century, mereka menemukan sekarang ada sumber air yang dia nilainya itu bisa lebih dari 3.000 tahun. Atau bahkan bisa kurang dari situ. Menarik adalah, kalau kita perhatikan itu berada di sebelah barat tembok Yerusalem. Berarti berada pada tembok ratapan. Belum bisa dibuka untuk publik, tetapi ukurannya adalah 5 kali 6 kali 12. Dan bisa menampung air sebanyak 250 meter kubik.
Waktu ditemukan, tidak ada air di tempat itu. Jadi berarti kemungkinan besar waktu Yeremia berkata bahwa kamu meninggalkan sumber mata air dan bangun tempat penampungan yang sebenarnya bocor. Maksudnya ini. Mereka membangun dekat bait suci. Tempat penampungan mata air. Brothers and sisters, masalahnya bukan cuma soal airnya. Di dalam Bilangan 19, Imamat 14, satu-satunya cara orang itu disucikan, maka dia harus ambil dari air daripada sumber. Dan sumber air itu adalah air yang mengalir, bukan air penampungan. Jadi mereka bukan cuma membangun tempat penampungan secara militer, strateginya benar. Tapi secara rohani, mereka lagi melawan firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan mempergunakan istilah tempat penampungan, cistern, dengan the fountain of the living waters, dua hal berbeda. Yang satu bicara adalah kamu bangun tapi kamu akan menghancurkan umat. Yang di sini adalah sumber kehidupan daripada umat itu sendiri. Dari the message, kenapa Tuhan bilang kamu telah abandon, kamu telah meninggalkan sumber mata air yang hidup itu dan bangun tempat penampunganmu sendiri. Yeremia 2:18. Kemudian Alkitab masuk lebih dalam. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir hendak minum air sungai Nil? Dan apakah untungmu pergi ke Asyur hendak meminum air sungai Efrat? Why? Mengapa harus minum sampai ke Nil? Mengapa harus minum sampai sungai di Efrat, di Asyur? Why? Kalimat ini sebenarnya melambangkan logika pikir pada waktu itu. Babilonia yang mengepung Israel, kekuatan militernya adalah 50.000 sampai 100.000 pasukan. Kita bandingkan dengan Asyur. Pada waktu itu kerajaan yang paling kuat di dunia adalah Asyur. Kekuatan militer mereka adalah 80.000 sampai 150.000 tentara. Yang kedua adalah Mesir. Kekuatan pasukan mereka 40.000 sampai 60.000. Total Mesir dan Asyur 120.000 sampai 210.000 tentara melawan 50.000 sampai 100.000. 2 kali lipat lebih banyak. Bangsa Israel hanya 10.000 sampai 25.000 tentara. Saya tanya, masuk akal enggak bangsa Israel mereka mencari persahabatan dengan yang paling kuat? Secara militer, secara strategi militer, they are making the right decision beraliansi dengan yang paling kuat. That is aliansinya. Tapi Tuhan bilang, kamu mencari air dari sungai, bukan daripada sumber mata air itu sendiri. Hari ini sama juga bagi kita hari ini, brothers and sisters. Apa yang merupakan sisternya kita, tempat penampungan kita, adalah tempat di mana kita menaruh pengharapan kita di situ. Bukan kepada Tuhan. Ketika keadaan lebih baik, lagi baik. Ketika keadaan negara lagi baik. Usaha lebih baik, pekerjaan lebih baik. Kita menaruh pengharapan kita ke tempat itu. Dan kita merasa aman karena segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ketika keadaan tidak lebih baik, kita hilang karena kita fokuskan adalah rasa aman kita kepada keadaan. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Secara logika masuk akal adalah mereka memilih beraliansi dengan negara yang paling kuat, yaitu adalah Assyria. Tetapi Tuhan tahu bahwa walaupun dengan hanya 10.000 orang, 25.000 orang, Tuhan tidak terbatas kekuatannya. Dan pesan itu sampai pada mereka hari itu. Tapi mereka memilih untuk apa? Menaruh pengharapan mereka kepada yang paling kuat. Seperti hari ini juga, brothers and sisters, kita bisa seperti begitu. Kita bisa melupakan Tuhan dalam doa-doa kita. Kita bisa punya kepercayaan diri karena everything is under control. Everything so good. Why do I need God? Semua berjalan dengan baik. Anak-anak sekolah dengan baik. Semua dengan baik. Why do I need God? Why do I need to pray? Mengapa saya harus berdoa? Bukannya everything jalan dengan baik. Saya percaya seperti itulah walaupun dalam skala yang
tidak lebih jahat daripada bangsa Israel. Tapi itu adalah keadaan yang mungkin terjadi secara spiritual bagi kita hari ini. We trust, kita percaya apa yang kelihatan. Apa yang baik. Apa yang kita anggap itu hebat, kita percaya. Seperti kita berpartner bisnis. Kita tahu partner kita punya reputasi yang jahat. Dia punya reputasi yang betul-betul bisa melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Tapi kita percaya karena ada kapitalnya yang besar, ada modal yang besar, kita membahayakan iman kita kepada kapital. Karena pasti akan survive, pasti akan sukses. Bukan kepada, walaupun itu small scale. Tapi kita mau righteous di depan Tuhan, kita mau benar di mata Tuhan. Inilah yang terjadi bagi bangsa Israel. Mereka beraliansi dengan yang paling kuat. Bukan kepada yang tidak kelihatan, Yahweh itu. Dengan kekuatan 10.000, 25.000, bisakah Tuhan mengalahkan ini? Bisa. Dengan caranya Tuhan. Tapi matematika mereka berkata adalah, mari kita berteman dengan yang paling kuat. The same thing secara sistem, kita juga bisa begitu. Kita bisa memperlakukan orang berdasarkan kapitalnya orang itu. Kita bisa respect orang bukan karena pribadinya, bukan karena nilai hidup yang baik yang dia punya, tapi karena kapital yang dia bawa. We can respect people bukan karena kehidupan, nilai-nilai murid yang dia pegang walaupun dia melewati struggle yang banyak. Tapi kapital tidak ada. Rather kita akan lihat orang yang kapitalnya ada. We respect what orang itu say dibandingkan yang ini kita dengarkan. That's very dangerous. Karena that is aliansi kepada yang kuat. Bukan kepada nilai kebenaran firman Tuhan. Itulah bangsa Israel, mereka meninggalkan the fountains untuk cari cistern itu. Poin yang pertama, waktu bangsa Israel meninggalkan sumber mata air yang hidup itu, mereka mau bergantung, tapi bukan kepada Tuhan. I want to rely, but bukan kepada Tuhan. Saya akan bergantung kepada kemampuan saya. Saya bergantung kepada kemampuan akademik saya. Saya bergantung kepada pencapaian saya. Seperti inilah kita bisa mengukur pencapaian kita, kita bisa mengukur keberhasilan kita bisa mengukur kemajuan kita dalam segala hal. Kita hitung sebagai memang saya berhak mendapatkannya. I'm a hard worker. Saya pekerja keras. I am smart. Lulusan luar negeri. IP 3 di atas. I am the best of the best. That's why what I achieve today. Because I am deserved to achieve this. That is not reliance to God. Do you pray every day dengan semua yang kita lakukan? Karena menaruh itu, even though so simple thing in life, but taruh kita to rely on God. Mungkin tidak sadar kita doa mungkin sekedar adalah rutinitas. It's okay. But at least kita masih mau secara conscious kita, hati nurani kita, akal sehat kita masih berkata, I need to rely on God. Kalau tidak, then we are like bangsa Israel yang mencari cisternnya mereka. Mencari mata atau tempat penampungan. Mereka buat tempat penampungan, they rely on that. Atau mereka mencari bangsa lain sebagai tempat mereka bergantung. Di bagian Yeremia waktu saya pelajari, ini bagian yang menurut saya is, menyentuh hati. Tuhan bilang buat Yeremia, tapi kamu jangan berdoa untuk bangsa ini. Seorang yang melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengharapan dia kan orang berubah, betul atau tidak? Pengharapannya adalah God will listen to them when they pray. Atau God will listen to me when I pray to them. For them maksud saya, berdoa untuk mereka. Tuhan bilang, no, you jangan berdoa untuk bangsa ini. Jangan kamu naikkan doa syafaat, doa permohonan, gak usah. Kamu jangan
doa untuk mereka. Dan kamu jangan desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. What do you feel? Waktu Tuhan bicara kepada kita sebagai orang yang diminta Tuhan menyampaikan firman Tuhan. It must be a heart broken, patah hati, betul ya? Wah. Jadi, imagine the struggle of Jeremiah. Dia sampaikan firman Tuhan, tapi dia gak boleh doa bagi bangsa itu. Tuhan, ubah dong hati mereka Tuhan. Enggak, Tuhan gak usah. I don't need them, saya gak mau dengar. Tuhan, ini ada orang miskin yang mereka mengalami penderitaan, mereka hak mereka diambil atau dilakukan tidak baik Tuhan. Tolong Tuhan kasih keadaan bagi mereka. Tuhan bilang, enggak usah. I don't need that. Saya enggak dengar doa-doa kamu. Dan jangan kamu desak aku. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Bethlehem? Anak-anak muda memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan membuat adonan untuk penganan, untuk kue persembahan bagi Ratu Sorga. Ini bukan cuma nation worship, ini sudah go deeper to family worship. Kalau nation, bangsa, ini bukan keputusan politik. Kita mau ini keputusan politik. Tapi kalau di jalan-jalan, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, bikin kue untuk Dewi Sorga, Ratu Sorga, ini sudah personal. So the worship of other God sudah go even to the level of family worship. Dewi Sorga, Ratu Sorga, maksudnya adalah di sini adalah Ratu Ishtar. Yang merupakan ratu atau dewi yang disembah oleh bangsa Asyur dan bangsa Babilonia. Adalah lambang kesuburan, tanah yang subur, kandungan yang subur, dan prosperity daripada umat. Ishtar itu adalah dewi untuk bangsa umat. Cinta dan seksualitas, perang dan kekuasaan, perlindungan terhadap kota-kota atau raja-raja. Bagi bangsa Israel, bagi penyembah-penyembah yang ngerti Yahweh dan juga menyembah Ishtar, Ishtar adalah rival, lawan, setara dengan Yahweh. That is, Tuhan bilang, itulah kamu tinggalkan the fountains of the living waters itu. That's what happened. Dan menarik adalah dalam hanya berapa pasal kita bisa lihat. Dan kenapa mereka sengaja melakukan itu? 7:18. Untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan lihat, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Dengan maksudnya apa? Memang untuk menyakiti Tuhan. That is the purpose. To hurt God aja. Ada namanya roti tidak beragi. Roti tidak beragi disuruh Tuhan adalah dibuat cepat-cepat. Gak usah pikir bentuknya. Pokoknya taruh, tekan, tek. Dah, bakar aja. Itu tak perlu bentuk yang bagus, pokoknya jadi roti, that's it. Kenapa Tuhan mau bilang? Karena Tuhan mau tunjukkan bahwa waktu kamu tidak kuat, I am powerful, saya yang tolong kamu. Kamu gak butuh prepare yang rumit bagi saya. You just follow me, I will take care of you. Itu message daripada roti tidak beragi yang tidak berbentuk. Sementara roti untuk Dewi Sorga atau Ratu Sorga itu berbentuk perfectly rounded. Untuk bikin rounded dan dibakar itu menjadi rounded, itu kan ibu-ibu mengerti, itu pasti ada proses yang lumayan rumit. Dan bahkan mereka sengaja menaruh lambang-lambang, ada lambang di sini, lambang-lambang merupakan lambang pemujaan. Yang sederhana, gak mau mereka. Jadi, yang ambil waktu diputar, dibulak-balik, sampai bentuk rounded, taruh lambang-lambang, mereka mau yang itu. Yang simple, gak mau dia. Yang rumit baru dia mau. The same thing kita juga begitu. Gereja punya namanya PDA, PDG. Sederhana kan?
di tri pembimbingan. Whatever it is, it works well di Jakarta, di Indonesia. Ada orang gak mau. Dia mau yang complicated. I don't need this. Gak butuh saya mau yang beda. I want to be just different. Sementara sederhana, baik, I don't want to. Dia memilih seperti membuat Ratu Ishtar. Mereka bikin dengan baik. Diatur dengan rapi. Mereka bahkan hasilnya harus rounded. Roti tidak beragi untuk dimakan sama-sama. Roti untuk Dewi Sorgawi, untuk Ratu Sorgawi, untuk dibakar dan dibuang. Why? You buang setengah mati, terus you buang sudah itu. Why? Roti tidak beragi, tasteless, tidak ada rasa, no taste. Roti untuk Dewi dikasih pemanis, supaya manis. Dicicipin, sudah itu dibuang. Dibakar, terus dibuang. Why? You do everything for nothing. That is the idea of worshiping other God. You do everything, resultnya adalah nothing for your family. Anak-anak kita jadi tidak lebih baik. Hidup kita tidak lebih baik. But we looking for yang luar biasa ini. Sacrifice yang sederhana. Family, faith, church. We sacrifice it. So hari ini memindahkan tempat penampungan air, sumber mata air hidup ke tempat penampungan. Seperti begini. I don't need God. Ngapain? Saya nggak butuh. Okay? Is a rebellion to none other than God. So imagine, this is waktu saya imagine begini. Ibu-ibu waktu bikin roti, dia akan tahu. Sebelumnya dia bikin roti tidak beragi, dia tahu. In their memory, they have roti tidak beragi, mereka tahu. Dan mereka tahu gampang dan sukarnya bikin roti untuk Dewi Ishtar ini. Attitude mereka adalah, waktu bikin, tuh kan lihat nih, saya bikin buat Dewi ini, apa lo. Karena tujuannya adalah supaya menyakiti Tuhan. Pernah waktu kita masih anak-anak, remaja, kita sengaja buat sesuatu untuk menyakiti orang tua kita, sengaja kan? Kenapa? Kita mau rebel akan orang tua kita. Dan kalau kita boleh ekspresikan perasaan kita akan bilang begini, ayo apa, suka-suka gua dong, kayak gitu. That is the attitude daripada orang yang mereka bikin kue itu. Semua yang berhubungan dengan perintah Tuhan, mereka sengaja bikin the other way around. Why? Supaya Tuhan sakit hati aja. Tuhan bilang, di ayat selanjutnya, memang gue sakit hati enggak? Malu kamu, kata Tuhan. Malu kamu. Emang kita pikir lawan Tuhan kita happy? Enggak. Rebels against the word of God kita happy? Enggak. But that exactly bangsa Israel. Dia lawan, purposely lawan Tuhan. Menarik adalah, hanya dalam 7 pasal, ada 4 dewi yang disebutkan di situ, atau 4 gods yang disebutkan, atau goddess. Baal, Yeremia 2, 8 dan 23. Asyerah, Yeremia 2 sampai 3. Dan Molek, Yeremia 7, 4 dan juga 7, 30. So ini adalah gambaran Baal, Asyerah dan Molek. Baal berarti adalah my master. Dia Tuhannya saya, dia my master, my Lord. Asyerah sama Dewi Kesuburan, tapi bedanya Asyerah ini lebih kepada your personal. Ini sinkretisme. Di mana cultures becomes worship di gereja. Di mana apa yang dilakukan menjadi bagian dari persembahan di gereja, tapi menjadi begitu penting sampai nilai righteousness berganti dengan nilai budaya. That is Asyerah. Your feeling is more important than the truth. That is Asyerah. Apa yang saya rasa, sakit hati saya, itu penting dibandingkan dengan pengampunan dari firman Tuhan. Apa yang saya dapat, kebahagiaan saya lebih penting daripada kerendahan hati. Everything yang against, because what you feel adalah Asyerah. Sementara Molek adalah sacrifice daripada anak-anak. So, brother sister, Ishtar adalah bagaimana you kasih pendapat zaman sekarang ya, bisa dengan kekerasan, pembulian to show your existence. Itulah bagian daripada Ishtar.
anak-anak muda, anak-anak SMA, geng-geng di sekolah, pembulian karena ganteng dan cantik, jelek, hidung mancung, hidung pesek. That is Easter. The power to oppress. Kesenangan bercampur dengan agresi. You show opini tapi dengan expressive and anger way. Dan bahasa moral adalah anger, shaming, menghina. Greedy for power. My personal private is divine for me. I don't need you. This is my personal private, don't touch my personal private. Karena ranah pribadi adalah agung. That is Easter. Mereka menjadi egois. So konsekuensi daripada penyembahan dewi itu, bangsa Israel tidak peduli pada orang susah, tidak peduli pada orang asing, tidak peduli pada orang lain, because sistem membuat mereka jadi seperti begitu. The same thing juga, brothers and sisters, dengan Baal. Baal worship produktivitas, sistem dan uang. Everything tentang sistem itu Baal sebenarnya. It doesn't maksudnya gini, sistem baik. Waktu kita worship sistem itu, it's a Baal worship. Uang baik, tapi kita worship uang adalah Baal. Produktivitas, kita perlakukan karyawan kita berdasarkan siapa yang paling produktif. That is Baal worship. Sementara Tuhan ajar kita untuk perlakukan semua orang dengan respect. Asyerah, perasaan menentukan kebenaran. What I feel is more important. Molek, di mana because I want to achieve something, saya akan sacrifice anak saya, sacrifice my principle, sacrifice my marriage, sacrifice even my future untuk dapat sesuatu. That is Molek. Kita boleh berhasil dalam pekerjaan kita. But remember, family is very important. Raising up anak-anak, when we sacrifice anak-anak untuk karier kita, that is Molek. When you don't give your time, tidak kasih waktu untuk keluarga, hanya untuk bisa mengejar karier, itu Molek. So be very careful. Di zaman modern ini, di mana nilai hidup seseorang dihargai oleh apa yang kelihatan, pencapaiannya, kedudukannya, Instagram, lagi liburan di mana. That is show your value of life. Dan kalau kita merasa kalau I get respected because bisa liburan ke Jepang, liburan ke Korea, liburan ke Amerika, liburan kemana saja, kita felt like I am something. Untuk achieve itu, kita tahu kita akan go to productivity. Kita akan go to bekerja keras. Bekerja keras is a biblical principle, tapi never sacrifice your family. Bekerja keras adalah nilai agung daripada Alkitab. Tetapi tidak boleh menjadi satu prinsip membuang prinsip yang lain. Molek, sacrifice your son, your children, your family for the future. Your future for something that you want to gain. That is Molek. Saya rasa 2026, tema gereja, bagaimana kita bisa berubah dan diperbaharui. Saya rasa this is a good start. The very fundamental yang kita ubah adalah your principle of life. Jangan kita menjadi sama dengan dunia. Seperti bangsa Israel, dia memilih untuk ikut prinsip daripada Assyria. Dari Mesir, dari Babilonia. Mereka jual the fountain of the living waters. Mereka bangun tempat penampungan mereka sendiri. Yang terakhir, Yeremia 7 ayat 4 dan 11. Dia katakan begini, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Allah, ini bait Allah, ini bait Allah. Mungkin kalau saya bisa personifikasi orang yang bicara ini, I imagine orang datang, orang bilang, apa itu? Kok begitu? Rumah Tuhan begitu? Kok begitu orang dalamnya? Yang berkata adalah para pendetanya. Ini rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Mau bilang bahwa ini temple of God. Nah, 11 Tuhan bilang gini, no, there is not my temple. Itu adalah sarang penyamun.
Brothers sisters, waktu Paulus bicara tentang konsep Tuhan di kota Athena, kisah 17, ada satu pernyataan yang menurut saya is a very principle tentang Tuhan kita. Dia bilang Tuhan tidak tinggal di dalam rumah-rumah ibadat buatan tangan manusia. Terjemahan bahasa Indonesia sudah menaruh sentimental dia karena kata temple. Temple itu bukan kuil, brothers sisters. Temple itu adalah rumah ibadat. Tuhan tidak tinggal di sana. Paulus mau bilang bahwa God is omnipresent. Tapi kita datang ke Menara Kuningan, whatever denominasi kita yang kita mungkin ada di sini, behavior kita suddenly switch. Di gereja kita menjadi sangat ramah. Di gereja kita menjadi sangat mau bersosialisasi. Apa kabar? Di rumah kita antisosial. Di rumah kita bukan orang yang sabar, kita pemarah. Tapi di gereja we show kita tuh hangat. Di rumah kita dingin banget. Why? We suddenly change our behavior. Karena kita pikir ini rumah Tuhan di sini. Kita pikir di sini Tuhan ada. Di luar sini enggak. Jadi waktu pintu Menara Kuningan ditutup, Tuhan kelok di sini. Waktu di mobil, Tuhan tinggal di Menara Kuningan. Marahin tuh, Asher, apa kamu? Ini enggak becus kamu. Oh, karena Tuhan sudah di lock di Menara Kuningan di ruang F3. That is our behavior change kan? Di pekerjaan di kantor kita bisa maki karyawan kita. Tolol, goblok, kita bisa maki mereka karena Tuhan kelok di Menara Kuningan. Atau whatever denominasi yang kita punya. Alkitab bilang, very sure, saya tidak tinggal di sini. Karena Allah itu omnipresent. Gak bisa kita batasi keberadaan Tuhan secara fisikal, gak bisa. Dan inilah yang terjadi bagi bangsa Israel. Mereka anggap bahwa Tuhan di situ. Jadi boleh pendetanya ngaco pun Tuhan di situ. Ini rumah Tuhan. Ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Tahun 98 saya menjadi seorang murid Tuhan. Tahun 99 saya memutuskan melayani Tuhan. 27 tahun pelayanan. Ada masa di mana I question my decision. Ada masa di mana I don't want to do. Tapi kalau tarik sekarang, brothers and sisters, I will never regret. Bukan saja karena I grow dan mendapatkan banyak. But one thing yang saya bisa testify sebagai pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan ini, mereka tidak cari ekonomi gain di sini. Mereka memenangkan orang yang memberi perpuluhan 1 miliar, gaji mereka tetap sama, gak berubah. They're still the same. They serve with the heart. Mereka melayani pakai hati mereka. Kalau mereka mau jadi jongos, dia akan jadi jongos. For the sake of kita jadi master. That is our heart. Dan saya bilang, I never regret because I saw my fellow pelayanan. I saw their heart. Kita perjalanan, kita pergi ke Turki. Turki itu bukan ayam, Turki itu negara. Ada beberapa teman-teman yang ikut dalam acara itu. Salah satunya adalah Pak Douglas, salah satunya. Di gereja yang lain, namanya ketua sinode, atau dalam bahasa kerennya Ephorus, kepanjangan dari Efesus, Pak Budi maksudnya, dan para pelayan yang lain, kita itu jadi koper boy kita. Bis nyampe, jemaat turun, pendeta yang keluarin koper, angkat bawa ke dalam. Di tempat lain, pendeta turun, sampai koper pun dia dipegang, sampai itu dipegang orang. Betul-betul di-serve dengan luar biasa. Di sini, no, we serve you. And because of that, it changed pemikiran orang-orang. It changed orang yang ikut, mereka bisa lihat, it's a different, pelayanan different. Pak Douglas belajar Alkitab. Dan hari ini beliau akan menjadi seorang murid Tuhan. Hari ini. Dulunya, kamu pergi ke gereja sesat itu? Sekarang Pak, selamat datang gereja sesat Pak katanya. But that is pelayan. Maka saya bilang, I never regret.
Because I took benefit so much. I took benefit of my character. Saya ambil keuntungan dari perubahan hati saya. Saya ambil benefit dari the way saya punya pernikahan, raise my family. I took a lot of benefit. And I will never regret it. Tapi di luar sana, brothers and sisters, you'll be respected karena capital. Your name will be mentioned dalam khotbah because you donate lebih banyak daripada yang lain. And that is namanya sarang penyambut. So hari ini waktu Tuhan bicara kepada Yeremia, dia bilang, lihat, orang boleh bilang itu rumah Tuhan, Pomi adalah sarang penyambut. So mereka menggantikan tempat worship menjadi Allah bagi mereka. Seperti kita hari ini, kita bisa datang ke tempat kebaktian, kita berubah behavior kita, karena kita anggap Allah ada di situ. Kita lupa bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kita nggak bisa berubah behavior kita hanya karena datang ke kebaktian, enggak. Behavior kita sama di rumah, di sini dan di mana saja is the same. Karena Allah bukan dibatasi oleh tempat, tidak dikurung oleh tempat, tidak dikunci oleh tempat, tapi Allah is omnipresent, ada di mana-mana. So hari ini brothers and sisters, waktu orang mengubah ke tempat penampungan bukan kepada sumber mata air yang hidup. Sebenarnya mereka memilih untuk tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka memilih dengan sengaja untuk memberontak kepada Tuhan. Dan mereka memilih untuk menggantikan Tuhan dengan tempat ibadah. Karena bagi mereka Tuhan ada di situ. That is changing. Dari tempat penampungan. Dari sumber mata air yang hidup. Kepada tempat penampungan. Sebagai penutup, Yeremia 17. Kita sama dengan Yeremia. Walaupun berbeda keadaannya, berbeda orangnya, but the calling is still the same. Waktu Tuhan memanggil Yeremia, 1:17 dikatakan begini, tapi engkau ini kita semua di sini. Baiklah engkau bersiap. Bangkitkanlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Seperti Matius 28. Everything I have commanded you. The very same thing. Jangan gentar terhadap mereka. Supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Tapi the calling is still the same. Untuk kita keluar di sana dan kita menggantikan the fountains. Yang tadi cistern menjadi fountain. Orang sudah menggantikan gereja yang harusnya menjadi tempat mata air yang hidup. Mereka ganti tempat penampungan. They ngubah firman Tuhan. Whatever the Christianity itu. With our respect to mereka. But firman Tuhan adalah kebenarannya. Bukan adat, bukan doktrinal, bukan perasaan, bukan tata cara beribadah. Tak ada satu pun dalam Alkitab. Kita harus kembalikan orang untuk hidup dan dapatkan sumber mata air dari Tuhan itu sendiri. The fountain of the living water. So your calling to mengubah orang dari cisterns, dari tempat penampungan menjadi tempat mata air yang hidup ke Tuhan. Membuat orang itu mau mencari guidance daripada Tuhan. Ajari orang untuk mencari petunjuk dari firman Tuhan. Ajari orang, bantu orang untuk mereka mau taat firman Tuhan. Dan terakhir ajari orang supaya mereka menjadi devoted to God. The fountain of the living waters. Dari tadi rebel, reliance, replacement menjadi adalah guidance from God, obedience to God, and devoted to God. There is our calling, there is my calling. Semoga tahun 2026 become a different year. Dari kita semua di sini, memasuki 2026 dengan satu gambaran, satu perubahan bahwa I want to live my calling seperti Yeremia hidup callingnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau, atas firman Engkau, kasih Engkau, wisdom Engkau, bahkan kehadiran Engkau dalam kehidupan kami. Bless our life Tuhan. Jadikan tahun atau bantu hati kami supaya tahun 2026 menjadi tahun yang berbeda. Kita embrace 2026 dengan semangat, sukacita,
dan pengharapan yang begitu kuat untuk kami hidup berdasarkan panggilan Engkau. Terima kasih untuk firman Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saat ini ada saudara Kennard dari kampus ministry akan sharing bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kampus mana kampus? Bagus. Kurang semangat, mana kampus? Baru tuh. Selamat siang Bapak, Ibu, Om, Tante, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Mengawali tahun yang baru ini, izinkan saya untuk berbagi arti salib dalam perjalanan iman saya yang masih baru juga. Perkenalkan, nama saya Kennard dari Campus Ministry Jakarta. Saya adalah anak pertama dari pasangan merit Barat, Acun dan Maria. Saya juga punya seorang adik perempuan, Katerina, yang sedang berkuliah, dan seorang tante, Meiling, yang sejak kecil sampai saat ini selalu serumah di Jakarta Barat. Papa dan Mama bertemu dan menikah saat mereka sama-sama di Singles Ministry sekitar 25 tahun yang lalu. Sehingga nilai-nilai murid Yesus sudah tertanam, bahkan sebelum saya menarik nafas pertama sebagai bayi. Dibesarkan dengan nilai-nilai Kristen, ditambah gaya parenting papa yang super protektif, menjadikan saya seorang anak baik yang patuh terhadap aturan-aturan sampai akhirnya pada masa remaja. Ketika saya mulai punya pemikiran sendiri dan mulai membantah orang rumah. Hal utama yang paling sering saya perjuangkan dalam bantahan-bantahan saya adalah kebebasan. Menurut saya anak laki-laki itu tidak seharusnya dimanja, agar mereka bisa mandiri dan kelak bisa dan sanggup memimpin keluarga kecilnya sendiri. Sayangnya ini tidak saya dapatkan ketika saya masih remaja. Bagi papa, menyayangi anak adalah dengan melindungi dan tidak melepas. Kebijakan proteksionisme ini membuat saya tidak diizinkan mengemudi atau bepergian jauh dari rumah karena akan membuat papa khawatir. Hal ini juga menjadi salah satu alasan saya tidak sepenuh hati dalam study Bible sewaktu teens. Waktu itu bersama dengan Ko Agung dan juga Om Alex. Karena saya merasa belum mengenal dunia di luar pagar rumah saya sendiri. Waktu itu saya merasa lemah dan malu dengan teman-teman sebaya lainnya yang sudah banyak ilmu dan skill lapangannya. Biasa kita sebut street smart gitu ya. Suatu sore di bulan Maret 2021, Tuhan mengizinkan saya untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung untuk melalui seleksi nilai rapot atau waktu itu namanya SNMPTN. Dan saya sangat bersuka cita karena diterima di program studi yang sangat saya minati. Dan karena akhirnya juga bisa terbebas dari belenggu rumah ini. Tapi saya lupa masih ada COVID-19 yang membuat saya harus berkuliah online di rumah lagi selama 1,5 tahun. Ya, jadinya dan ketika tiba masanya kuliah setelah 1,5 tahun itu akan diadakan secara offline kembali, saya sangat bersemangat untuk memulai hidup yang baru, di mana saya akan sepenuhnya mengatur hidup saya sendiri tanpa orang tua saya harus tahu saya mau pergi kemana, pulang jam berapa. Dalam batin saya, mungkin inilah saatnya aku coba jadi anak yang tidak terlalu baik. For once in my life gitu ya. Kapan lagi kan? Tapi Tuhan punya rencana lain. Sebelum keluarga saya kembali ke Jakarta setelah mengantar saya pindahan ke kos di Bandung, mereka bersama-sama mendoakan saya. Saat itu jujur, saya tidak terpikir, tidak terbesit sedikit pun di kepala saya untuk berdoa. Karena terfokus pada kebebasan, hidup yang akan segera saya dapatkan. Seperti harapan tiap-tiap orang tua, mereka berdoa agar saya tetap dekat dengan Tuhan, lancar dalam perkuliahan, dan menjauhi dosa yang populer di mata anak muda.
Ketika mereka pamit pulang, saya melambaikan tangan, tersenyum. Tapi sekembalinya ke kamar, saya menangis. How could I live in the very sin my family pleaded with God to prevent? Bagaimana bisa saya hidup dalam dosa? Saya ingin hidup dalam dosa yang dimohonkan keluarga saya agar saya bisa terhindar. Berkat doa dan penyertaan Tuhan, saya hidup merantau selama 2 tahun di Bandung tanpa sekalipun terlibat dalam mabuk-mabukan, merokok, seks bebas, pergaulan yang tidak sehat. Yang ratusan kali saya saksikan juga dengan mata kepala sendiri. Tentu saja saya tetap bergumul dengan banyak dosa-dosa lain, kesombongan, keserakahan, hawa nafsu, kemalasan. Tapi untuk bisa dijauhkan dari hal-hal yang sempat sangat ingin saya coba, itu kuasa Tuhan. Doa 30 menit waktu itu di kamar kos kecil saya, oleh keluarga saya, bersama keluarga saya, menjadi suara hati yang melekat bertahun-tahun kemudian, yang selalu ingatkan saya untuk kembali ke rumah di dalam Tuhan. Sekembalinya saya ke Jakarta, karena sudah masa skripsian, saya memutuskan untuk kembali study Bible bersama Ko Ivan William dan sesekali juga Bang Stefanus Palenteng. Saya memulai study dengan membawa segudang pertanyaan, dari yang receh sampai yang serius. Sebab saya merasa perlu untuk menguatkan keyakinan saya. Sebab meski saya merasakan kesetiaan Tuhan, filsafat, ideologi, dan cara pandang agama lain yang saya dapatkan selama masa kuliah sempat mempengaruhi bagaimana saya memandang Kristianitas. Namun kali ini, saya mencari Dia dengan sepenuh hati. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu saya eksplor. 8 bulan kemudian, pada 30 November 2025, saya memberi diri, dibaptis, dan menjadi murid Yesus. Hari ini, baru ada 1 bulan, saya menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tapi ketika saya melihat salib Kristus, saya melihat sosok Tuhan yang setia sejak saya menarik nafas pertama sebagai bayi. Kesetiaan Tuhan hadir melalui keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekeliling saya yang tidak membiarkan saya jatuh dan mati secara spiritual. Melalui sayap Kristus, saya melihat kebebasan bukan lagi di luar, tapi di dalam Tuhan dan hanya di dalam Tuhan. Karena hanya oleh kematian anaknya Yesus, saya dibebaskan dari hidup lama yang penuh dosa. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk melihat salib Kristus sebagai pengingat akan kesetiaan Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Yeremia di tengah perang ketika Yerusalem dihancurkan. Di Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Izinkan saya juga membacakan versi ESV-nya. The love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Terima kasih untuk kesempatan berbagi yang diberikan kepada saya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Brother Sister, sebelum kita menerima komuni, mari kita nyanyikan lagu ini untuk mempersiapkan hati kita. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood.
Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hari ini kita telah mendengarkan bagaimana besar kasih-Nya Tuhan dan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Frankie dan bagaimana sharing hidup dari brother kita Kennard ya dari campus, bagaimana Tuhan menyertai hidup dia meskipun dia berasal dari lingkungan yang dari jemaat ya dari kecil, tapi dia akhirnya kembali menemukan Tuhan pada masa waktu ia di campus. Dan sekarang saya mau ngajak kita semua untuk mempersiapkan anggur dan roti kita karena kita akan memulai komuni. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Di sini dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti lambang tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur lambang darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur bagaimana kami selalu diberi kesempatan
untuk kembali mengingat besarnya kasih Engkau. Sebegitu besarnya sampai Engkau mengorbankan anak sulung Engkau, Yesus, mati disalibkan demi kami. Darah yang tercucur Tuhan, kami mau selalu ingat itu menjadi kekuatan untuk kami. Untuk kami selalu melihat bagaimana kami ditebus dan kami bisa punya kesempatan untuk mengenal Engkau dan mengenal kasih Engkau yang begitu besar. Biarlah Tuhan kami bisa bertobat Tuhan. Ampuni kesalahan kami setiap kali kami lupa, setiap kali kami meninggalkan Engkau Tuhan dan memilih jalan yang sesuai kehendak kami. Biarlah kami terus kembali mengingat fokus pada salib Engkau dan kami mau merespon dengan terus memberitakan kematian Engkau selama hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk begitu besarnya kasih Engkau atas pengorbanan Engkau di kayu salib. Biarlah itu menjadi kekuatan kami ketika kami pulang tidak hanya di sini Tuhan, tapi di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapa yang merasa terberkati oleh firman Tuhan hari ini? Amin ya. Saya secara pribadi merasa sangat tertegur ya, dan sangat terberkati bagaimana Bapak Pendeta Frankie membawakan firman Tuhan dari buku Yeremia ya. Kita tahu memulai awal tahun pasalnya begitu banyak, tapi bagaimana Om Frankie ya, Bung Frankie membawakan firman Tuhan ini menjadi begitu personal dengan Tuhan ya. Bagaimana terkadang hidup kita bisa fokus kepada cistern, penampungan ya, penampungan kecil yang sebenarnya bukan sumber sesungguhnya ya. Kita lama-lama bisa rely, kita bisa rebel sama Tuhan. Dan kita replace Tuhan dari hidup kita. Tapi kita diingatkan ya untuk kita mau melihat guidance kepada Tuhan ya. Kepada firman Tuhan yang kita baca setiap harinya, kepada firman yang disampaikan dalam khotbah ya, dalam setiap pertemuan kecil kita ya, ada pembimbing juga yang membantu kita memberikan guidance Tuhan di dalam hidup kita. Kita merespon dengan obey dan terus devoted di dalamnya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Frankie yang membawakan firman Tuhan. Sekarang kita akan memulai pengumuman pertama ya. Kita akan memberikan persembahan. Saya mau encourage Bapak Ibu semua untuk bisa memberi dari hati dengan penuh kerelaan dan penuh kasih sayang untuk jemaat kita. Terima kasih. Pengumuman berikutnya, minggu depan kita akan ada ibadah seperti biasa, tanggal 11 di F3 ya, tanggal 11 Januari ya, kita akan ibadah seperti biasa, ibadah pagi jam 8 dan ibadah siang 10.30. Dan berikutnya ada ibadah Super Teens di jam 8 pagi di F1 dan ibadah campus di 10.30 di F1 juga. Pengumuman berikutnya. Ya, untuk ibadah selama bulan Februari sampai bulan Juli, kita akan ada jadwal baru, yaitu kita akan ada ibadah jam 8 pagi hanya untuk grup yang sudah menikah, married ministry. Ya, kita mau ibadah jam 8 pagi, lalu jam 10.30 kita bertukar ya, yang ibadah English service. Ya, jadi bagi saudara-saudari yang lebih nyaman dengan firman Tuhan dalam bahasa Inggris, kita ibadah di 10.30. Lalu di jam 1.30 itu adalah ibadah grup single dan campus. Ya, saya rasa semua sangat excited dengan jadwal baru ya. Kayaknya gitu ya. Tapi mari kita dukung ya, kita datang dengan sesuai jadwal terbaru yang telah disiapkan. Oke, itu saja pengumuman untuk hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kami bisa punya kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Kau, kembali berfellowship di hari Minggu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk bagaimana Engkau memberikan kami semangat Tuhan memulai awal tahun dengan banyak teguran, banyak
insight Tuhan yang membantu kami punya semangat, punya iman yang lebih baik di tahun 2026 Tuhan. Kami mau Tuhan, jika kami terus menggunakan, rely, bergantung pada cistern atau penampung yang kecil Tuhan, biarlah kami terus mengingat bahwa sumber yang paling besar, sumber yang paling tidak ada habisnya adalah ketika kami bisa rely kepada Engkau. Ketika kami mau obey kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terus mau devoted hidup kami Tuhan, mau di dalam kondisi kami baik atau buruk Tuhan. Kami mau tidak didrive oleh feeling kami Tuhan, tapi kami mau melihat kepada Engkau. Dan menaruh iman kami, menaruh semua pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang disampaikan diam dalam hati kami Tuhan. Selalu kami ingat Tuhan dalam pikiran kami Tuhan. Dan kami mau lakukan setiap harinya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan, untuk fellowship yang Kau berikan. Dalam nama anak Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berarti saya undang untuk bangkit berdiri. Karena ini adalah minggu pertama di tahun 2026, boleh katakan kanan kirinya, selamat menjalani tahun 2026. Sebelum akhir ibadah, kita juga mau sama-sama puji Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi kembali buat Tuhan kita. Boleh tepuk tangan semuanya. Mari semua katakan. Jiwaku, dengarlah perkataan firman-Nya. Kuatku menyala penuh karena kasih-Nya. Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Mari puji. Puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Mari puji. Puji tinggi nama Tuhan. Mari puji Silakan. namanya. Haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya. Kuduslah nama-Mu Allah di hidupku. Hey! Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Mari puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Mari puji. Puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi
Ibadah sudah selesai. Happy Sunday, God bless you all.